Di luar lagi ramai banget kak, lagi rame ya. Iya. Lagi banyak acara ya kak di sini. Iya. Silakan duduk ya kak. Iya. Oke, baik. Saya izin perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Saya Revida Sinastari, bisa dipanggil Kak Revida atau Mbak Revida, senamanya kamu saja. Saya sebagai konselor yang akan mendampingi kamu pada sesi kali ini. Kalau boleh tahu nih, apakah ada nama panggilan gitu yang bisa saya panggil pada kakak? Oh ya, izin perkenalkan diri ya kak. Saya di Nurani Hamzah ini. Saya bisa dipanggil Duli, kalau enggak Wenda. Untuk kakaknya bebas boleh manggil Duli atau Wenda. Oh ya, saya umurnya 19 tahun, semester 3 lah sekarang. Saya panggil Wenda, gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Wenda. Tapi sebelumnya saya mau bertanya terlebih dahulu nih. Sebelumnya Wenda, apakah sudah pernah mengikuti konseling ataukah ini baru pertama kali? Konseling untuk yang benar-benar di satu ruangan cuma ada aku sama kakaknya ini sih aku baru pertama kali ngikutin kak. Karena waktu SMA atau SMP itu kalau konseling terdekat tuh kayak ramean gitu, nggak pernah, aku tuh nggak pernah yang berdua kayak gini, nggak pernah, ini baru pertama kali kak. Iya. Berarti saya konselor pertama yang menjadi pendengar kamu pada hari ini. Iya, Masya Allah, terima kasih Wenda sudah memilih saya menjadi konselor dan dari banyak konselor di sini. Oke Wenda, tapi sebelum kita lanjut ke sesi intinya, saya mau menjelaskan terlebih dahulu tentang konseling ini. Dimana ketika Wenda bercerita, ketika Wenda menyampaikan apa yang Wenda rasakan, itu bersifat rahasia, tidak akan disebarluaskan kepada siapapun kecuali jika ada sesuatu hal yang membahayakan Wenda atau orang lain. Bagaimana bisa dipahami? Iya, paham kak. Dan juga tujuan kita konseling ini bisa membuat Wenda lebih terbuka dan merasa bisa bercerita bebas, tidak dihakimi. Dan juga Wenda bisa dapat mengendalikan diri dan juga menjadi mandiri. Paham kak, dan insya Allah semoga amanah ya kak. Saya sangat setuju sih kak. Oke, Wenda. Oke, sebelum kita masuk ke sesi konseling, terbaiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu supaya sesi konseling kita berjalan dengan lancar. Capek lagi tadi naik turun. Oke, benar. Bagaimana? Apakah perasaan hari ini gitu? Bagaimana perasaan hari ini bagaimana perasaan hari ini sehingga Wenda bisa berpikiran untuk bercerita di sini? Kalau perasaan saya hari ini so far so good, karena hari ini kebetulan tidak ada mata kuliah, ada juga nanti sore gitu online juga, jadi kayak yang moodnya tuh masih bagus gitu kak, karena kan belum banyak kegiatan dan aktivitas gitu kan, jadi belum terdistract sama hal-hal yang mungkin kan tidak mood gitu, jadi hari ini masih mood. Oh, hari ini moodnya sedang baik, Iya, rasanya baik. Tapi apakah ada sesuatu yang mengganggu Wenda gitu sehingga aku butuh banget untuk didengar? iya, iya banget kak, kayaknya aku kesini. Oke, boleh cerita Iya, ya? karena aku lagi mood ini, kayaknya aku rasa aku tuh kayak kalau cerita enak gitu. Permasalahan seperti apa yang Wenda rasakan? Mungkin aku di sini kali ini aku bakal cerita tentang pertemanan di kampus sih kak. Di kampus. Pertemanan seperti apa yang mengganggu Wenda dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin sebelumnya aku mau ceritain tentang waktu aku SMA ya kak. Waktu aku SMA ini aku terbilang anak yang aktif berorganisasi.
kayak ikut pramuka, ikut OSIS gitu tuh. Aku memang ikut, bahkan dari SMP pun aku jadi MPK gitu kak. Ya pokoknya intinya berorganisasi. Menurut aku sendiri dan menurut beberapa pendapat teman-teman dekat aku tuh anaknya yang tegas, disiplin, tanggung jawab gitu kan. Nah makanya dari SMP dan SMA ini lingkungan aku tuh gak jauh-jauh dari orang yang disiplin, tegas, tanggung jawab itu kan. Kayak kalau misalnya aku kan waktu SMA aja ya kan aku kan ikut OSIS organisasi gitu, dimana disitu tuh aku harus mencontohkan yang baik-baik gitu kepada teman-teman aku, harus membenarkan larangan gitu kan. Kayak contohnya tidak boleh bawa make up atau kaosnya harus panjang, sepatu harus hitam gitu. Aku tuh menerapkan itu khususnya teman-teman kelas aku dulu sebelum aku menjelaskan ke banyak kelas ke orang lain gitu kan kak. Untungnya teman-teman aku ini bisa menerapkan itu gitu. Dari yang laki-laki yang terbilang bandel aja kak, itu tuh kayak mau mendengarkan aku, mau ikut serta dalam kegiatan aku atau apa yang aku perintahkan gitu kak. Tuh pokoknya benar-benar SMA ini menurut aku kayak benar-benar klop lah gitu, walaupun sebandel-bandel orang tuh masih bisa gitu tuh diajak gitu. Oke, dari SMA memang beda dikelilingi oleh orang-orang yang disiplin, oleh orang-orang yang klop gitu ya katanya, sefrekuensi gitu ya. Iya. Tapi apa yang membuat Brenda ada di pertemanan yang kayaknya nggak sama nih seperti sebelumnya? Jadi waktu pas awal maba banget itu aku pernah ngekos. Oh, pernah ngekos? Iya, sekarang udah nggak BTW. Jadi ngekos itu cuma 2 minggu. Waktu pas ngekos ini kan itu sekitar PKKMB, ospek-ospek itu loh kak. Nah, waktu pas di ospeknya aja aku tuh udah ngerasa bahwa lingkungan atau teman-teman sekitar aku tuh kayak toksik gitu kak, kayak tidak disiplin gitu, kayak melanggar aturan gitu tuh aku udah kayak ngerasa risih gitu kan. Nah terus aku udah gak ngekos, pas maba semester 1 pas masuk kita di dunia perkuliahan, di dunia kelas gitu, aku menemukan orang-orang yang seperti aku itu, kayak tidak tegas, tidak disiplin, tidak mengikuti aturan atau melanggar aturan gitu kak. Nah mungkin aku merasakan kayak mungkin peralihan dari SMA kali ya, masih kanak-kanaknya ke bawah, belum belum tegas gitu. Menurut aku tuh kayak udah deh nggak apa-apa, siapa tahu nanti semester berikutnya bisa berubah gitu tuh kan. Oke, jadi Brenda berharap semester berikutnya itu bisa berubah dari yang karakter mereka yang seperti itu, yang malas-malasan gitu ya. Iya. Tapi apa yang terjadi gitu sehingga Brenda ini kayaknya ini gak bisa berubah deh gitu, merasa Brenda terganggu gitu hal itu. Jadi waktu pas semester 1 ini kan aku jadi penanggung jawab mata kuliah PJ gitu kan. Aku tuh dari awal cari tahu nomor dosen yang aku pegang mata kuliah ini sendiri, kayak aku nanya-nanya ke kakak kelas, ke dosen lain gitu tuh kan. Aku tuh berusaha nyari sendiri. Waktu pas semester berikutnya pas temen aku jadi PJ, mereka tuh enggak yang kayak aku, enggak yang berusaha cari sendiri gitu tuh. Mereka malah yang kayak menyuruh aku meminta dosen tersebut kepada orang lain gitu, selanjutnya itu tanggung jawab dia sebagai PJ gitu kan kak. Nah terus waktu aku jadi PJ ini nih kak, aku tuh kayak yang berusaha kalau dikasih tugas sama dosennya, aku berusaha untuk menanyakan detailnya seperti apa gitu kak, lanjutannya bagaimana gitu, karena kan mungkin di kelas juga banyak yang bertanya, jadi mau nggak mau aku akhirnya berusaha untuk menanyakan terlebih dahulu bagaimana gitu. Sedangkan teman-teman aku yang tadi aku bilang itu yang jadi PJ tapi nyuruh aku itu kan, dia tuh bener-bener kayak ini nanya ke dosennya kayak gimana, ini nanya tugasnya maksudnya kayak gimana, terus kalau dibalas sama dosen dia bilang ini jawabnya apa gitu. Jadi kayak aku ngerasa dia itu selalu apa ya, terpaku kan sama aku, atau dia nanya-nanya kayak gitu tuh memanfaatkan aku kah atau apa gitu tuh kak, selalu kayak mentang-mentang aku udah pernah gitu. Jadi dia tuh bukan nanya ke aku tapi nanya sekaligus menyuruh aku gitu kak. Brenda ini merasa terlalu diandalkan, terlalu apa harus rendah gitu.
dan Wenda merasa kesal, benar begitu. Iya. Jadi lanjut. Nah, terus juga kan aku rasa kayak yang waktu awalnya kan kayaknya cuma semester 1 doang yang kayak gitu, semester berikutnya kayak gitu juga kak. Kayak contohnya tuh kalau ada tugas kelompok kan setiap mata kuliah itu pasti selalu ada tugas kelompok. Misalnya mata kuliahnya 9 dan tugas kelompoknya tuh ada 9 gitu kak. Nah, aku tuh dari semester 1 selalu jadi penggerak, selalu jadi pemimpin gitu kak. Kayak aku yang keluar-keluar di grup, aku yang keluar-keluar kalau misalnya ngerjain tugas, aku yang selalu membagi bagian kamu ngerjain ini, kamu ngerjain ini gitu kak. Karena setiap aku di sini tuh nggak ada yang mau mulai gitu, aku ngerasanya kayak gitu kak. Terus kalau misalnya aku nggak mau mulai itu benar-benar kayak nggak bakal dikerjain gitu kak. Jadi ketika Wenda tidak Wenda tidak memulai, maka orang lain tidak memulai begitu. Oke, jadi apa yang Wenda lakukan ketika menghadapi hal seperti itu? Ya waktu itu sih kayak yang aku benar-benar mulai kayak kamu bagian ini ya kerjainnya, kamu bikin PPT, kamu bikin pengkalan, kamu parafrase gitu-gitu. Itu pun orang-orangnya tuh nggak langsung mengiyakan, kayak dikerjain, ada yang ngerjain, ada yang enggak. Tapi yang ngerjain ini nggak langsung di hari itu juga kak, kayak yang di besoknya lagi gitu. Wenda sudah mencoba ya, sudah mencoba untuk agar teman-teman tuh berpartisipasi gitu. Iya. Tapi ketika Wenda tidak mendengarkan seperti itu, apa yang Wenda rasakan? Sedih dan kesal gitu kak. Jadi kadang aku kayak ngerjain sendiri gitu. Jadi tidak berpihak kepada orang lain. Iya. Anda sudah mencoba belum kayak selain hal itu, selain mengingatkan teman itu, apakah sudah mencoba agar kita bareng-bareng loh gitu? Sejujurnya kalau kayak gitu tuh bisa dibilang sudah, tapi yang melalui grup gitu ya kak. Tapi tetap aja kayak ada yang merespon, ada yang enggak gitu. Yang merespon itu paling pakai stiker kayak sabar, bentar gitu aja sih. Responnya tuh nggak yang kayak benar memperbaiki kesalahan gitu enggak. Tapi ada tidak selain hal itu yang membuat Anda merasa kesal gitu dalam teman? Ada sih kak. Kayak misalnya tugas kelompok ada tanya jawab. Nah di situ tuh tetap aku aja yang harus menjawab gitu kak. Sedangkan teman-teman aku ini kayak yang pada diem. Terus kalau misalnya dia mau menjawab atau dia menjawab gitu, dia tuh menanyakan kepada aku, ini jawabannya apa gitu. Kalau itu kan sama aja dong dari aku lagi, dia cuma ngomong gitu. Tapi kadang yang udah dikasih tahu jawabannya sama aku gitu, dia juga tetap kayak ngomong, yang benar-benar kamu aja gitu. Anda sudah mencoba untuk berkomunikasi dengan dia kalau ayo kita, maksudnya nggak cuma aku aja gitu, kamu juga bisa loh untuk memulai sesuatu gitu. Karena sih kak, aku kan kayak yang bilang, kamu aja gak apa-apa, kamu juga bisa, gak harus saya terus, aku kan ngomong kayak gitu. Terus dia tuh kayak takut salah, malu, gitu sih jawabnya. Jadi Wenda tetap mengiyakan apa yang orang lain itu inginkan. Iya, jadi udah aku lagi gitu. Kalau dari perilaku Wenda yang mengiyakan orang ini, apakah memang dari keluarga kah sudah seperti itu dari kecil atau bagaimana? Kalau dari lingkungan keluarga memang aku tuh termasuk bisa dibilang orang nurut. Tapi ini bener kak, kalau misalnya disuruh orang tua kemudian gitu, kalau dari kecil emang ya aku nurut gitu. Terus bahkan waktu pas kuliah juga kalau pulang kampus tuh kan sore kak, pulang sore terus dibilang nanti habis sekalian jemput kamu pulangnya mampir di sini ya, di ini ya gitu. Memang iya sih aku mengiyakan gitu. Jadi Wenda memang dari lingkungan keluarga juga sudah tidak bisa menolak gitu. Iya, apa yang kalau orang tua tuh kadang-kadang nih kak aku nggak bisa nolak. Tapi kalau misalnya kayak masalah kecil yang ada di rumah, misalnya kayak nyapu atau jemur cucian deh gitu kan, kalau disuruh aku tuh bisa kayak menimpalkan permintaan itu kayak jadi aja tuh gitu. Kalau enggak, jangan aku terus sih, aku tuh bisa kayak gitu kalau di lingkungan keluarga. Tapi kalau di kampus atau di luar gitu, kalau disuruh gitu nggak bisa. Karena di lingkungan keluarga kan Wenda sudah nyaman gitu dalam keluarga, jadi Wenda bisa
belum. Apakah harus dekat dulu supaya nyaman? Tidak juga sih, tapi Wenda juga kayak misalkan punya ya apa namanya pengendalian diri gitu. Kayak kalau misalkan aku lagi nggak mau, aku lagi emang lagi capek gitu, aku bisa nolak. Wenda sudah mencoba, kamu sudah pernah mencoba gitu di lingkungan pertemanan? Awal di lingkungan pertemanan sih aku pernah itu kayak menghilang, kan kadang kan orang udah di chat, aku tuh kayak yang menghilang, pura-pura off gitu, pura-pura HP-nya lo atau apa, aku menjawab itu kayak sejam 2 jaman kemudian gitu. Oke. Oh ya. Tapi selain itu pernah tidak kayak bercerita langsung gitu, berkomunikasi langsung kepada orangnya? Nah, pernah sih, aku tuh emang anaknya bisa dibilang berenergi kak. Jadi waktu pas aku marah kayak, misalnya contohnya dia kayak, wih tolong dong jelasin ini ke gua nggak ngerti gitu. Aku tuh kayak, itu udah dijelasin di grup, pembaca aja di grup. Aku tuh udah kayak gitu kan, udah berekspresi gitu tuh. Tapi dia itu kayak menyepelekan, menganggap aku tuh kayak gitu tuh nggak marah gitu tuh kan. Jadi sejak saat itu tuh dia tahu aku kayak begitu, artinya tuh dia mengartikan gak marah, tapi dia tetap sejak saat itu dia tetap yang nanya-nanya walaupun aku udah kayak gitu, tetap minta bantuan gitu, tetap menyuruh gitu. Jadi mereka sudah pernah mencoba gitu ya, tapi merasa disepelekan. Oke. Tapi Wenda selain itu gitu, selain apa perasaan itu, ada perasaan lain yang membuat Wenda terganggu, lebih terganggu gitu, perilaku teman ini yang lebih terganggu? Sebelumnya bukan terganggu sih kak, kayak aku ngebantu mereka yang minta bantuan aku tuh karena aku kasihan. Contohnya gini, misalnya si A minta bantuan ke si B, tapi si B nya ini langsung menolak, langsung tidak menyetujui dengan pertanyaan atau apa yang mau ditanyain gitu tuh, langsung kayak iya nggak mau, iya lo aja gitu, langsung kayak nggak mau ditanya gitu tuh kan. Makanya aku nih mau ngebantu. Nah, pada suatu ketika waktu salah satu PJ aku tuh minta bantuan ke aku karena pada hari itu ada mata kuliah di jam 1 Pak, sedangkan setengah 1 dosennya belum membalas tuh, jadi ada pelajaran atau enggaknya. Nah PJ ini nih menyuruh aku chat ke dosen dengan embel-embel tuh kalau misalnya 10 menit dosennya nggak ada bakal keluar. Nah aku tuh karena mendapat perintah seperti itu, ya udahlah aku chat sesopan mungkin gitu Kak. Kurang itu gini chatnya, assalamualaikum ibu, mohon maaf ibu mengganggu waktunya. Jadi ibu ada mata kuliah, ada pembelajaran di jam 1. Jikalau sampai jam 1 lewat 10 menit ibu tidak berada di kelas, kami izin meninggalkan kelas, kurang lebih kayak gitu Pak. Habis kayak gitu lewat 15 menitan lah, si dosennya ini tiba-tiba datang, tapi kita posisinya masih di kelas. Karena yang chat itu kan PJ sama aku kan yang tahu tentang si embel-embel tadi chat itu. Terus pas dosennya nyampe, lihat ke Allah, loh katanya kalian kalau 10 menit gak ada saya mau keluar aja nggak apa-apa. Terus sebagian orang tuh, sebagian anak-anak bilang gini, mau keluar ternyata boleh keluar, bahkan udah ada yang siap mau keluar gitu Kak. Nah terus aku tuh disitu kayak ngerasa, ih kayaknya salahnya aku, salah nggak sih Kak, kenapa chat? Oh enggak dong, kan kamu tidak maksud tidak bertanggung jawab dalam hal apa sih, menanggung jawab dosen tersebut. Tapi ya kamu jangan merasa bersalah juga gitu atas apa yang terjadi gitu ya, karena kan gak bisa Kak, aku langsung merasa bersalah banget, langsung overthinking banget pada saat itu. Malam lagi dosen bilang keluar aja apa-apa keluar, atau mau saya keluar, kalau gitu saya mending pulang aja gitu. Terus dosennya kayak yang bener marah, naruh HP di tas lagi, angkat tasnya lagi, dia keluar. Terus pas dosen yang keluar itu aku bilang ke teman-teman aku gini, maaf ya teman-teman, aku langsung klarifikasi, langsung ngevalidasi, teman-teman maaf ya, ini tadi aku disuruh PJ ngechat kayak gitu, kalau 10 menit ibunya nggak ada kita semua keluar gitu kan. Sedangkan kata teman-teman orang lain, ini pertama kali kita pertemuan secara tatap muka, sebenarnya tuh offline dan belum membahas tentang kalau 10 menit ibunya nggak ada kita diperbolehkan keluar, belum ada pembahasan kayak gitu. Kan aku dapat perintah dari PJ, aku kayak yang cuma meneruskan aja gitu kan. Terus kataku PJ, tapi jangan gitu panggil dosennya. Terus bagian PJ sama sebagian orang lainnya tuh kayak manggil dia, manggil si dosennya. Dosennya tuh ternyata tetap nggak mau ke kelas gitu. Tapi temen aku yang tadi aku bilang menolak kalau ditanya itu menolak, itu datang ke kelas
masuk langsung emosi marah gitu Kak. Posisinya tuh dia di depan, aku tuh di belakang, dia berdiri langsung menghadap aku kayak gini. Lagian kenapa sih ngambil kesepakatan sendiri, sakit hati gue mah liatnya, ibunya juga nggak mau masuk kayak gitu. Dia tuh kayak marah-marah, teriak, ngegas sambil kayak drama nangis gitu Kak, kayak gitu Kak. Aku tuh kayak, loh kok dia langsung ngeliatin ke aku, emang ini salah aku banget ya, aku salah itu ya, aku langsung ngerasa kayak gitu sih Kak. Terus aku tanyakan nanti aku kayak, ini aku gara-gara aku ngechat kayak gitu langsung marah, itu kan juga bukan kemauan aku untuk ngechat kayak gitu, aku juga disuruh gitu Kak, tapi dia bener-bener marah ke aku. Tapi kamu sudah mencoba menjelaskan gitu kepada teman tersebut gitu bahwasanya memang ini bukan kesalahan aku gitu, mungkin ada kesalahpahaman gitu. Iya, terus sekarang aku merasa kayak harusnya dia kalau misalnya mau marah kayak jangan ke aku gitu. Sedangkan udah terlanjur kayak dia tuh marahnya ke aku doang gitu loh, sampai orang-orang yang lain juga kayak langsung pada nengok ke aku, kayak pada kasihan gitu ngeliat aku kan digituin. Habis gitu kata aku gini, aja sini HP-nya coba sini aku mau minta maaf gimana gitu kan. Terus katanya iya PJ coba minta maaf biar nggak ngambek lagi si ibunya gitu kan. Si yang marah-marah itu tadi bilang gini, malah bilang kayak gini, sana minta maaf kayak gitu. Terus aku kan kayak bisa ngechat gitu sama sekali nggak ngebagi solusinya kayak gimana caranya, takutnya kan aku yang minta maaf takut salah kata-kata lagi atau gimana. Dia tuh benar-benar nggak ngasih solusi gitu sih Kak. Nah sejak saat itu aku tahu kenapa orang-orang yang nolak, malah orang-orang yang minta bantuan tuh ditolak sama dia itu kan dia emang kayak begitu gitu. Terus hampir semua orang juga emang yang gak suka sama dia gitu Pak. Ditambah lagi sejak habis dia marahin aku, dia itu malah tetap beraktivitas pada beraktivitas normal gitu Pak, kayak tetap TikTok kan, tetap nyanyi-nyanyi gitu, kayak gak ngerasa bersalah banget gitu, udah minta-minta udah marahin aku gitu. Jadi kamu merasa disalahkan gitu Iya. dari apa yang terjadi gitu. Mungkin juga karena jadinya karena kejadian itu kalau misalnya ada orang minta bantuan aku tentang chat dosen atau apa gitu, aku tuh nolaknya kayak gitu sih Kak, kayak takut salah gitu. Jadi punya apa ya, punya sedikit trauma gitu dari kejadian itu, takut disalahkan lagi gitu. Mungkin bisa dibilang kayak gitu ya. Mungkin ada hal lain yang bisa, yang selain itu gitu, yang bikin Wenda terganggu, atau mungkin dari temannya ini, teman yang memarahi Wenda gitu, bikin Wenda menjadi memiliki perasaan lain atau selain kesal, selain sedih gitu, selain marah gitu. Kalau selain kesel dan marah itu nggak sih Kak, nggak jauh-jauh dari situ. Terus juga jadinya ternyata gara-gara itu juga banyak yang setuju sama aku kalau dia tuh ternyata orangnya emang begitu agresif ya, pemarah gitu Kak. Terus juga memang dia tuh kalau misalnya apa-apa tuh ngomong ngegas gitu. Nah karena itu teman-teman aku yang suka nanya-nanya ada yang minta bantuan ini ke aku, gak berani ke orang lain gitu. Kadang aku emang menyarankan bahwasannya nanya ini nih gak harus ke aku loh, coba tanya ke dia. Ada dia juga nih, inisialnya kita panggil aja A ya, Kak. Si A ini bisa dibilang orangnya tuh kayak aku gitu tuh, yang tegas, yang bertanggung jawab gitu. Tapi hebatnya si A ini menurut aku bisa menolak gitu Kak, menolak perintah kalau misalnya ditanya atau disuruh sama orang-orang ini, sedangkan aku enggak gitu. Jadi Wenda merasa kalau Wenda itu tidak bisa menolak permintaan seseorang. Iya. Tapi Wenda pernah mencoba nggak untuk menolak gitu? Kalau misalkan ada yang membutuhkan Wenda gitu, tapi Wenda sudah lelah, sudah capek gitu. Ya paling yang tadi aku bilang kayak lagi off gitu. Terus juga yang tadi aku bilang itu Kak, kalau misalnya aku berusaha menolak tuh dijawabnya tuh kayak yang menganggapnya itu kayak yang bercandaan aja gitu. Disepelekan. Iya. Gara-gara itu kan aku jadi kayak yang kangen sama teman-teman SMA gitu. Tidak sama lagi gitu ya. Oke. Tapi coba Wenda pikirkan, kalau misalnya Wenda menolak seperti tadi gitu, mungkin ada penolakan lain gitu yang membuat Wenda nggak harus aku lah gitu, nggak harus apa-apa aku gitu. Apakah pertemanan tetap berjalan, ataukah merenggang gitu, ataukah mungkin baik-baik saja kalau misalnya Wenda itu menolak gitu. Coba Wenda pikirkan terlebih dahulu.
kayak yang ngerenggang gitu 1 sampai 3 harian merenggang gitu, gak ada komunikasi, tapi setelah 3 harian itu nggak kembali lagi gitu. Kembali lagi berteman. Iya. Oh, jadi tidak merenggang selamanya gitu. Iya. Tapi memang seperti itu nggak masalah gitu. Apa bukan terganggu? Sebenarnya sih nggak terganggu, tapi aku kepikiran kayak kan kalau dalam Islam kalau misalnya bermusuhan atau tidak berkomunikasi gitu selama 3 hari katanya kan apa ya, dosa atau apa gitu kan. Aku tuh kayak ya Allah gitu lah, jadinya bingung Kak. Tapi kan 4 harinya itu kayak balik lagi gitu tuh. Apa namanya apa? Oke. Berarti tapi kalau misalkan seandainya waktu itu merenggang ya, kamu berteman kembali. Oke, itu Wenda yang memulai apakah memang orang yang merenggang itu? Orang yang merenggang itu yang mulai. Kayak ujung-ujungnya minta bantuan lagi gitu. Meminta bantuan lagi? Tidak meminta maaf atau masih minta maaf, bener. Lupa, minta maaf. Jadi Wenda hanya merasa hanya dibutuhkan saat mereka butuh. Datang saat butuh. Tapi selain merasa seperti itu, merasa aku ini cuma dibutuhkan saat mereka butuh, selain merasa itu apa yang Anda rasakan lagi? Nggak jauh-jauh dari sebelum aku kadang nih kayak ngomongnya aku sepintar itu ya, sampai orang-orang tuh kayak mengikuti apa kata aku gitu. Padahal aku nggak sepintar itu, nggak secerdas itu. Ya, ada nggak kayak kejadian lain yang mungkin lebih parah dari itu yang membuat kita kayaknya itu nggak bisa menoleransi gitu? Pernah Kak. Waktu kan lagi presentasi nih. Nah, waktu itu aku tuh udah banyak menjawab pertanyaan, sedangkan teman-teman aku nih kurang dominan lah gitu. Bisa dibilang aku yang banyak menjawab, karena itu juga divalidasi oleh pendengar presentasi. Pada saat itu solusinya ini tidak menuntut aku berbicara. Maksudnya gini Kak, aku udah banyak-banyak menjawab pertanyaan orang-orang, menjawab pertanyaan dosen, tapi nama aku tuh tidak disebut sama dosen. Kayak kok yang nanya ini terus, padahal aku itu kawan, tapi aku gak disebut sama dosen. Nama aku tuh gak disebut, si A yang disebut, sedangkan aku gak disebut. Terus itu aku berusaha kayak, ibu maaf tadi aku udah menjelasin, tapi pas aku ngejelasin kata ibu kamera aku mati dan suara aku putus-putus, sedangkan kamera aku tuh selalu nyala. Terus juga ya aku emang gak putus-putus sih. Terus orang-orang juga kayak kalau pertanyaan kan emang dia sih kadang jadinya Kak, orang-orang tuh layarnya ada di aku tuh kameranya, aku dia bilang katanya aku nggak on kayak aku nggak ada jaringan. Nah itu tuh aku bener-bener kayak mau klarifikasi diri aku sendiri. Harusnya kan bisa tuh teman-teman aku yang tadi tuh ngebantuin aku gitu, ibu maaf tadi dia udah jawab, itu kan bisa, tapi dia nggak ngebalas aku, kayak yang nggak peduli sama aku gitu tuh, kayak biarin aku menjawab sendiri bukan yang peduli terus ya. Harusnya kan dia menurut aku harusnya dia bilang ibu maaf tadi dia udah nggak menjawab gini gitu. Tapi bener-bener nggak peduli sama aku gitu, itu aku kayak sakit banget ya. Dari yang Anda sampaikan tadi mungkin Anda merasa sakit hati karena tidak dianggap. Iya. Tapi Anda tapi itu gak dibantu sama teman-teman yang lain, padahal Anda selalu membantu mereka. Iya. Tapi Anda pernah menyampaikan nggak perasaan itu pada teman-teman, bahwa Anda merasa seperti ini loh, aku juga kalau misalkan kalian bantu aku juga, kalau misalkan aku membantu kalian juga bantu aku gitu. Enggak, itu kayak aku bener-bener habis presentasi omong satu aku bener-bener nangis kayak ya Allah, padahal aku gak pernah kayak gini ke orang lain, kenapa orang lain kayak gini ke aku langsung mikir kayak gitu. Terus pas kebesokannya tadi aku bilang ada si A yang orangnya hampir sama kayak aku tapi dia bisa nolongin enggak, dia aku pas aku datang lebih awal, pas dia datang tuh dia langsung kayak gini aku, Dwi mana Dwi kayak gitu, dia langsung meluk aku, Dwi kasihan, padahal kamu udah banyak jawab tapi nggak digubris, nggak dianggap kayak gitu kan. Aku di situ udah kayak pengen nangis gitu tuh, gara-gara dia ternyata ada loh orang peduli sama aku. Wenda berkomunikasi dengan orang tersebut. Takunya kayak kalian terus dia bilang gimana ya perasaan, kata aku sakit banget kayak gitu kan, udah pengen nangis gitu aku juga di situ. Terus teman-teman aku yang aku bilang tadi nggak bantu aku tuh kayak cuma ngeliatin aja, cuma ngaceng gini. Di situ kan sakit hati banget gitu kan. Tapi lain sih kayak itu
ini loh yang kayak dulu sama aku gitu. Kayak kan termasuknya gitu ya. Kayak jadi dari yang ada ceritakan tadi, Wenda merasa tidak dihargai, Wenda merasa ini sendirian ya karena teman-teman tidak ada yang peduli gitu ya. Padahal Wenda sudah membantu, Wenda sudah Wenda sudah selalu ada gitu ya. Kalau misalkan mereka butuh bantuan, Wenda selalu ada. Gitu. Ketika Wenda butuh bantuan, mereka tidak ada. Gitu. Mungkin menurut kakak seharusnya apa sih yang perlu diubah dari aku nih, atau harusnya aku nih kayak gimana gitu kak? Jadi nasihat gitu. Ya mungkin Oke. atau masukan saran juga nggak apa-apa. Oke. Sebenarnya Wenda nggak perlu merubah diri Wenda, karena Wenda memang orang yang baik gitu, memang orang yang tidak bisa menolak ya, gak enakan. Tapi Wenda coba untuk menolak gitu. Kalau misalkan itu dirasa memang Wenda gak bisa bantu, Wenda memang lagi lelah gitu, lagi capek, mungkin oke, nanti aku bantu tapi nanti dulu gitu. Mungkin Wenda bisa menolak tapi dengan cara yang halus gitu agar mereka juga tidak sakit hati gitu. Jadi Wenda nggak harus nggak harus menjadikan hal itu menjadi satu kelemahan gitu. Justru memang itu kelebihan Wenda gitu. Oke, Wenda mungkin bisa bermanfaat bagi orang lain gitu. Jadi Wenda nggak perlu merasa aku dimanfaatkan gitu. Tapi Wenda berpikir lebih positif lagi kalau aku memang orang yang bermanfaat bagi orang lain. Mungkin kedepannya aku bakal merasa kayak gitu dan menjaga seperti ini. Jadi juga fase kita mungkin seperti tadi Wenda ingin apa? Ya, sudah tercapai sih apa yang aku tanyakan tadi. Terus masalah aku juga pas aku ceritain di sini tuh kayak lagi plong gitu loh, kayak di akhirnya ada yang sepengertian gitu loh, Ada yang mendengarkan begitu. Tujuannya berarti sudah tercapai apa? sudah mungkin aku bisa yang tadi kakak bilang tuh tidak berubah sifat atau karakter aku gitu ya. Terus juga mungkin bisa lebih menolong secara halus gitu supaya tidak terus-terusan jadi apa ya yang disuruh gitu. Kemudian tujuan apa lagi yang ingin Wenda capai gitu? Sebenarnya semoga tujuannya sih jadi lebih berkesan. Terus juga BTW setiap ada masalah-masalah dari kampus tentang teman, tentang tugas, tentang dosen dulu atau gimana gitu kalian, aku tuh juga selalu cerita ke teman SMA aku, beberapa teman SMA aku atau circle aku lah gitu, yang sebenarnya mereka juga punya kesibukan masing-masing tapi bisa dengerin gitu kan. Atau nggak sih aku masih punya teman kayak gitu, jadi aku mau cerita walaupun dia nggak tahu ya sifat sebenarnya tuh kayak gimana, kayak kakak aja gitu tuh, aku percaya gitu kan kayak gitu. Nah itu yang kayak merasa aja sih kalau cerita ke teman sama aku gitu. Selain teman SMA, apakah ada teman lebih seperti bagian dulu dari keluarga nih gitu? Wenda selalu bercerita gitu. Apa yang Wenda rasakan tuh bisa disampaikan langsung gitu kepada teman atau keluarga? Teman SMA tuh ada, teman SMA tuh gak ada, SD dulu kan ada kak, itu kayak yang punya celah gitu tuh di setiap masa yang pernah kita itu punya teman yang benar-benar top gitu. Terus keluarga juga sih, aku apa selalu cerita ke mama sama papa aku, kayak setiap aku pulang kuliah juga aku di motor tuh langsung cerita lagi gini, aku sebel banget gini, aku cerita ke orang tua juga, kalau ke mama juga kalau misalnya aku sebel tuh langsung cerita, terus untungnya langsung dikasih responnya baik dan memuaskan sih dari mereka berdua. Jadi dari yang bisa kita simpulkan gitu dari cerita yang Wenda ceritakan di sini, berarti Wenda memang sudah tahu apa yang ingin Wenda lakukan, apa yang ingin Wenda capai gitu jika emang berhadapan dengan teman-teman yang mungkin karakteristiknya berbeda dari Wenda gitu, sehingga Wenda harus lebih beradaptasi lagi gitu. Kan mungkin Wenda bisa ini ya sudah tahu gitu cara-cara atau langkah-langkah gitu dari menghadapi gitu ya. Kemudian juga Wenda bukunya teman yang seperti bukunya keluarga yang seperti juga bisa membantu Wenda gitu agar kehidupan sehari-hari Wenda tuh meskipun terganggu Wenda bisa mendapat afirmasi positif dari mereka
dari apa yang Wenda sampaikan itu bisa Wenda menjadikan sesuatu hal yang positif gitu. Dari apa yang Wenda alami gitu, Wenda bisa belajar. Wenda juga orangnya sangat berenergi sekali, sangat bersemangat gitu. Jangan hilangkan semangat itu Wenda gitu. Karena ya mungkin teman-teman senang sama Wenda karena emang semangat Wenda gitu. Jadi Wenda jangan takut kalau misalnya aku harus merubah diri ya gitu. Nggak harus, karena Wenda jadilah diri Wenda sendiri gitu. Jadilah tetap menjadi orang yang baik gitu, tetap menjadi orang yang memiliki semangat tinggi, memiliki jiwa yang memaafkan gitu. Mungkin terkena kalau ada salah bisa Wenda ingatkan, bisa Wenda ajak bareng-bareng gitu. Kalau misalnya tadi seperti teman-teman tadi ada yang mungkin kurang berpartisipasi gitu, Wenda ajak gitu. Mungkin seperti itu. Apakah memang Wenda ada hal terakhir gitu yang bisa Wenda sampaikan, ataukah bagaimana, ataukah kita punya jadwal lain gitu, sesi lain gitu yang mungkin Wenda ingin bercerita lagi gitu, ingin menyampaikan apa lagi gitu. Mungkin setelah ini nanti aku menerapkan di lingkungan aku, terus dapat feedbacknya gitu, mungkin aku bisa cerita lagi ke kakaknya nanti. Jadi semuanya udah sih Kak, cukup banyak, terima kasih dari aku juga ya Kak ya. Sudah plong. Iya. Oke Wenda, kita akhiri sesi konseling kita. Semuanya berjalan lancar, alhamdulillah. Mungkin kita bisa menutup dengan membaca, kita sama-sama baca hamdalah